Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nuri Justiawan. Kali ini kita berada di desain animasi pemodelan di objek 1 bersama dengan kelas KGS 18.2. Nah, kali ini kita berada di pertemuan setelah UTS ya, di mana dari sejak awal saya sudah menyampaikan bahwa ini nanti kita akan perkuliahan kita akan dibagi menjadi 2 sesi, di mana sesi pertama itu kita akan belajar membuat objek-objek 3 dimensi, ya baik itu dari objek 2 dimensi ataupun kita merubahnya dari objek 3 dimensi yang sudah disediakan. Nah, tapi sebelumnya saya ingin menyapa Anda semua dulu. Bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga di malam hari ini kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita masih diberikan semangat untuk menjalankan aktivitas kita. Ya, dan semoga kondisi seperti ini segera berlalu sehingga kita bisa menjalankan perkuliahan seperti biasanya, seperti yang dulu-dulu ya. Karena diakui apa enggak, saya sudah kangen dengan suasana kebersamaan kita di dalam kelas ya, di mana interaksi itu bisa dilakukan lebih dekat ya, secara langsung ya, seperti itu. Oke, dan tidak lupa pula saya mengajak Anda semua untuk selalu bersyukur ya, selalu bersyukur atas apa yang sudah kita punyai, atas apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita semuanya. Karena dengan bersyukur kita akan menjadi orang yang selalu berbahagia ya, karena sebenarnya kunci kebahagiaan itu letaknya ada di syukur ya. Kalau percuma kita diberikan wajah yang tampan ya, tapi kita selalu merasa kurang. Diberikan wajah yang cantik selalu kurang ya, merasa ada yang lebih cantik sehingga pengen cantik lagi ya. Kita sudah diberikan harta yang sebenarnya sudah cukup untuk kehidupan kita, tapi karena kita melihat ada orang yang lebih kaya, terus kita ingin menjadi seperti mereka dan seterusnya ya. Nah, kalau seperti itu terus, sebanyak apapun karunia yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, niscaya kita tidak akan pernah merasa puas ya, akan selalu merasa kurang. Nah, itu yang harusnya kita hindari. Kalau seperti itu terus kita tidak akan merasa cukup dan di dalam hidup ini kita selalu merasa kurang. Walaupun sebenarnya sudah banyak hal yang sudah diberikan kepada Tuhan ya, diberikan dari Tuhan untuk kita semuanya ya. Oke, dan untuk itu saya mengimbau kepada Anda semua, terlebih untuk saya sendiri, selalu mengingat-ingat ya bahwa sebenarnya kunci kebahagiaan dalam hidup itu adalah bersyukur ya atas apa yang kita punya. Oke, baiklah. Langsung saja kita menuju ke materi. Jadi materi pada malam hari ini adalah bagaimana cara membuat sebuah animasi 3 dimensi ya, terutama dengan menggunakan 3D Max. Ya, caranya seperti apa? Nanti akan saya jelaskan. Sebagai dasar dari membuat animasi 3 dimensi itu sebenarnya hampir sama ketika kita membuat animasi 2 dimensi. Ya, dulu kita sudah pernah mempelajari mungkin dengan menggunakan Adobe Flash. Kita juga sudah diperkenalkan yang namanya frame, ada keyframe ya, ada animasi dan lain sebagainya. Secara basicnya atau secara dasarnya membuat animasi 3 dimensi itu sama ya dengan membuat animasi 2 dimensi ya, atau ketika kita membuat animasi dengan menggunakan Adobe Flash
itu sebenarnya hampir sama ya, karena kita nanti akan dipertemukan dengan yang namanya frame ya. Ada juga frame rate ya, ada keyframe dan lain sebagainya. Nah, seperti apa atau bagaimana cara membuat animasi 3 dimensi dengan menggunakan 3D Max ya? Langsung saja cekidot kita simak bersama-sama. Nah, kalau Anda lihat di sini kan kita sudah disediakan frame rate ya, atau ya kita nanti disediakan keyframe, ada frame rate. Dari awal kita membuat modeling ini sudah disediakan ya. Dan perlu Anda ketahui ketika Anda merender JPEG itu sebenarnya kalau kita masuk ke dalam render frame-nya, ketika kita masuk ke pengaturan frame-nya, itu sebenarnya yang terjadi itu adalah kita merender. Kita lihat di sini pengaturannya itu adalah time output, artinya kita hanya merender satu frame awal ini. Ya, jadi selama ini berarti gini, analoginya gini. 3D Max itu sebenarnya adalah dari awal merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk membuat animasi 3 dimensi ya. Tapi karena dari awal yang kita lakukan adalah belajar membuat 3 dimensi atau kita dari awal fokusnya untuk membuat 3 dimensi, maka ketika render kita hanya menggunakan satu frame di awal, yaitu frame 0. Ya, nanti kalau kita akan merender semua frame yang ada di sini, kita bisa menggunakan active time segment ataupun menggunakan range. Ya. Nah, ini nanti selanjutnya akan saya jelaskan lebih detail bagaimana cara render ya. Di sini tadi saya hanya ingin menunjukkan bahwa sebenarnya dari kemarin-kemarin itu ketika kita render kita hanya merender satu frame di awal ya. Nah, terus di sini kan kita sudah disediakan ada 100 frame ya. Nah, itu nanti ada kaitannya dengan FPS ya. FPS itu kalau masih Anda ingat ada yang namanya 32 fps, ada 28 fps ya. FPS itu artinya frame per second ya. Jadi kalau misalkan ada tulisan 30 fps itu artinya dalam 1 second animasi yang kita buat itu ada 30 frame ya. Jadi kalau kita membuat 30 frame di sini itu ternyata kalau dianimasikan itu hanya 1 detik ya. Nah, begitu keterangannya. Berarti kalau misalkan kita mau bikin film 1 menit ya, 1 menit itu kan 60 detik ya. Nah, itu tinggal dikalikan aja. 60 detik dikali 1 secondnya kan dia tadi ada 30, berarti kali 30. Ya, kurang lebih 1800 frame. Nah, pengaturannya ada di mana? Kalau kita mau mengganti-ganti frame-nya, jumlah frame-nya, sedangkan kalau kita lihat di sini kan hanya ada 100 ya. Nah, itu Anda bisa mengaturnya dari sini. Ada yang namanya time configuration, ini Anda bisa masuk terlebih dahulu untuk mengatur semuanya. Nah, yang Anda dapati di sini itu ada yang namanya frame rate. Frame rate itu sesuai dalam dunia videografi ya. Kita mengenal NTSC, PAL, film dan custom. Nah, kalau di sini menggunakan NTSC itu secara default itu dia diatur menjadi 30 frame per second. Artinya ketika nanti kita buat menggunakan pengaturan ini di 30 frame ini nanti hanya jadi 1 second atau 1 detik ya. Ada juga PAL, ada film, atau kita bisa custom. Kalau custom itu kita bisa menggunakan sesuka kita ya. Kita mau gunakan berapa frame ya. Yang pastinya semakin banyak frame, semakin animasinya nanti smooth ya. Jadi semakin sedikit framenya nanti animasi yang kita buat
bisa menjadi patah-patah. Tapi konsekuensinya kalau semakin banyak frame itu nanti ketika kita render ya, ketika kita render akan menjadi sangat lama ya, apalagi kalau eh, komputer kita itu jenis-jenis komputer kentang ya. Nah, itu komputer nanggung ya. Nah, itu akan menjadi lebih lama lagi ya. Nah, mungkin untuk mensiasatinya, Anda bisa menggunakan FPS yang rendah ya. Misalkan standarnya aja kita pakai 24 gitu ya. Nah, ketika nanti sudah di-render, Anda bisa menggunakan editing video dengan cara dipercepat mungkin ya. Nah, itu salah satu trik yang bisa Anda gunakan ketika komputer Anda tidak mumpuni untuk menggunakan FPS yang tinggi ya. Nah, ini ada frame rate, sudah saya bahas. Berikutnya ada time display. Time display ini ada hubungannya dengan ini nanti. Ini kan pilihannya frame, ada second, minute, dan selanjutnya. Terus ada frame dan tick. Ada juga SS, dan selanjutnya ya. Tapi saya lebih suka pakai yang ini karena nanti kalau saya ingin menuju ke frame berapa, saya bisa menuliskannya di sini. Misal di sini ada 100, ada 80 ya, ada 80 frame. Dari frame 0 saya mau ke frame 20. Nah, berarti saya tinggal masukkan aja ke sini. 20 enter, maka keyframe nanti akan menuju ke frame 20. Nah, ini ukurannya ya, atau maksudnya displaynya, display untuk waktunya. Anda mau pakai yang mana? Berikutnya ada juga playback. Playback itu sampel ya, sampel ketika animasi. Misal Anda sudah selesai membuat sebuah animasi, ketika Anda putar sebagai sampel itu ada pilihannya ya, kecepatannya ya, atau playbacknya itu real time atau active viewport only. Kemudian mau di loop, loop itu looping ya, balik lagi dari awal atau seperti apa. Kemudian di sini ada speednya mau 1/4 kali atau setengah kalinya atau 1 kali, artinya dia sama ya, sesuai. Nah, ya, atau lebih cepat atau lebih cepat 2-4 kali lipatnya. Kemudian di sini ada animation-nya. Animation berarti kita sudah masuk ke jumlah frame-nya. Nah, ini dia ada 80 nih. 80 apakah mau ditambah lagi? Misal kalau kita hitung, kita hubungkan dengan FPS, kalau di sini FPS-nya 30, padahal saya ingin membuat durasinya itu 19 detik ya. 19 detik kayak yang lagi viral itu. Nah, itu kita kalikan aja 19 kali 30. Nah, jadinya berapa? Berarti kita di sini, atau misalkan saya mau bikin 5 second ya. Kalau ini FPS-nya 30 berarti ini saya tulis 150. Nah, maka di sini dia akan menambah menjadi 150 ya. Anda bisa atur dari sini. Kemudian apakah animasi akan dimulai dari frame ke-0 ini atau frame ke berapa, Anda bisa atur. Nah, kalau sudah semuanya sudah fix, ini bisa Anda oke. Ya. Nah, berikutnya di sini Anda sudah bisa memulai membuat animasi. Cuman ya, ada satu langkah lagi yang harus Anda pastikan. Di sini ada yang namanya key filter ya, key filter. Fungsi key filter itu adalah, jadi kalau Anda pahami, sebenarnya fungsi dari keyframe itu adalah menyimpan sebuah nilai dari satu objek ya. Nilainya apa saja? Bisa nilai koordinat atau nilai posisi, nilai rotasi, nilai skala, mungkin ada nanti nilai dari warnanya ya. Sehingga kalau ada perubahan nilai antara frame pertama dengan keyframe selanjutnya, di situ ada perubahan nilai, maka di sela-sela frame tersebut akan dianimasikan perbedaan nilainya. Nah, di sini nilai apa saja yang bisa tersimpan di dalam keyframe ya, kita bisa lihat dari sini. Ada yang namanya filter dialog ya. Nah, apa saja di sini, ada posisi, ada rotasi, ada skala, IK parameter,
objek parameter, custom attribute, modifier, material, dan lain sebagainya. Nah, kalau Anda ingin memilih tidak semuanya atau tertentu saja yang direkod, yang disimpan di dalam keyframe, nah ini Anda bisa pilih satu persatu. Tapi kalau pengen nanti semuanya terrekod, itu Anda tinggal pilih saja semuanya seperti ini, all ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada modifier juga, modifier material ya. Modifier itu kayak seperti misalkan kita pernah mencoba perubahan dari segi 4 ke lingkaran ya atau ke bulat. Nah, itu kita bisa masuk ya, kita pilih all berarti modifiernya juga. Ada juga material. Material kan kita bisa memasukkan apa namanya tekstur ya. Nah, itu perbedaannya ternyata bisa terrekod ya dari objek pertama yang misalkan cuman berwarna merah, kemudian di keyframe selanjutnya kita memberikan nilai material, maka di sela-selanya nanti akan ada perubahan ya. Nah, ini saya contohkan lebih konkretnya. Tadi kan kita sudah pilih semuanya ya, kayak filter dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ini ada yang namanya auto key dan set key. Jadi ini ada dua buah tombol yang kita gunakan ya. Jadi kalau Anda mau membuat animasi, Anda harus menggunakan salah satunya. Apakah menggunakan auto key atau menggunakan set key ya. Nah, nanti akan saya jelaskan perbedaannya nanti sekaligus apa sih fungsi dari set key filter ini. Nah, saya jelaskan di sini saya menggunakan set key atau saya lebih senang menyebutnya manual key ya. Kan ada auto, ada manual. Saya akan mencoba menganimasikan di sini posisi ya. Ini ada posisi, scale ya, semuanya saya centang berarti nilainya bisa terrekod ya. Nah, ketika ini sudah berwarna merah, artinya Anda sudah bisa melakukan atau membuat animasi. Ya. Saya contohnya akan membuat animasi position aja, ya, perpindahan. Jadi saya akan memilih tampilan top. Ini adalah tampilan top. Kemudian saya buat sebuah segi 4. Nah, untuk memulainya, entah Anda menggunakan auto key atau set key, pertama kali Anda harus menekan set case. Nah, kalau seperti ini berarti objek ini sudah menyimpan sebuah nilai, yaitu nilai posisi ya. Koordinatnya kan kalau kita lihat bisa nilai X-nya sekian, Y-nya sekian, Z-nya sekian ya. Nah, kita set key, kemudian di frame yang lain. Misalkan ini adalah frame 10. Posisinya saya pindah ke sini. Nah, karena kita menggunakan manual key atau set key, berarti kita harus tekan ini. Nah, di sini dia akan menyimpan posisi lain, nilai X-nya sekian, nilai Y-nya sekian, nilai Z-nya sekian. Nah, berikutnya di frame 20 ya. Sekarang saya mau memberikan dua nilai yang berbeda ya. Artinya posisinya nanti dia kayak semacam menyerong gini. Ya, nyerong seperti ini. Ya. Karena dia bergerak ke kiri sekaligus dia turun ke bawah. Terus seperti ini ya. Terus di 30 saya drag lagi dia seperti ini dan seterusnya ya. Misal kita dari frame 30 saya ketikkan langsung frame 40. Nah, ini 40 ya. Nah, dia menuju ke sini ini kan tadi posisinya kan seperti ini. Berarti 40 saya memberikan nilai yang beda yaitu saya geser ke sini kemudian saya turunkan ke sini. Nah, terus saya set key. Nah, kalau kita apply nanti dia jadinya seperti ini pergerakannya. Ini hanya animasi untuk perpindahan tempat ya. Animasi perpindahan tempat. Set. Nah, itu kan tadi pergerakannya sangat cepat ya. Kenapa cepat? Karena kita lihat jarak frame-nya itu kan dia hanya 10 frame. Tapi dia perpindahan tempatnya sangat jauh. Nah, kalau kita mau
membuatnya agak slow ya. Jadi kita bisa pindah ini. Saya akan buat perubahan nilainya itu per 20 frame. Ya, berarti ini saya pindah asal dulu ya. Keyframe-nya bisa dipindah ya. Ini saya pindah ke 20, terus ini saya pindah ke 40. Ini saya pindah dia ke 60. Berikutnya ini saya pindah dia ke 80. Nah, sekarang jumlahnya per 20, apa yang terjadi? Nah, dia akan sedikit melambat ya. Sedikit melambat karena apa? Di sini jaraknya saya ubah. Nah, kalau misalkan pengen lambat lagi bisa saja sekarang diubah per 30. Ya, jadi posisinya sama ya, nilai perpindahannya sama di setiap keyframe, cuman yang saya bedakan sekarang adalah jarak keyframe-nya. Jarak keyframe-nya 30 ya. Yang ini berarti 120, ini 90. Nah, sekarang kan per 30 frame. Nah, seperti ini. Nah, lebih melambat lagi. Nah, gitu ya. Nah, kemudian yang perlu Anda ketahui, di dalam animasi 3 dimensi terutama 3D Max ini, setiap objek itu dia mempunyai pengaturan keyframe masing-masing atau sendiri-sendiri. Berbeda kalau kita di Adobe Flash itu kan kita bisa melihat layernya ya. Nah, kalau di sini misalkan saya mau bikin lingkaran nih ya, atau kita pakai sphere. Saya akan balik animasinya. Nah, kalau kita lihat di sini, dia punya animasi tersendiri ya. Panjang keyframe-nya sama ya, 150. Tapi ketika saya klik di objek yang lain, maka dia punya keyframe sendiri-sendiri. Nih. Nah, beda-beda ya. Nah, sekarang saya akan mencoba menggunakan auto key. Auto key. Nah, kalau auto key ini enak ya. Jadi kita awal tetap menggunakan set key dulu. Kemudian saya mau coba sama ya per 30. Kemudian saya geser posisinya. Nah, ini otomatis kita nggak usah mencet ini lagi. Sekarang ke 60 saya akan coba menyilang ya. Menyilang seperti ini. Nah, ini otomatis dia akan kerekod. Ya. Terus ini geser. Ya, seperti ini. Ke 120 dia akan menyilang ya. Seperti ini. Nah, sekarang kita putar bersama-sama ya, karena tadi setiap objek punya track atau keyframe sendiri-sendiri, maka pergerakan mereka juga beda-beda. Ya, gini. Ini pergerakan mereka beda-beda. Ya. Nah, kemudian kita lihat kalau di dalam frame-nya sudah ada nilai ya. Kemudian saya mau di tengah-tengahnya ini saya tambahkan nilai yang lain, misalkan apa? Scale ya. Karena tadi awal ini scale-nya sama ini sama ya. Maka ketika di tengah-tengah ya ini gini. Ya. Ini dia seperti ini ya. Ya, ini ya. Scale-nya kita bisa rubah ke kecil lagi. Ya. Sekarang saya di sini saya perbesar lagi nilainya. Nah, ini karena di sini tadi tidak ada nilai kecilnya, ini saya kecilkan. Ya, jadi dia berpindah sambil membesar nih ya. Besar, kecil lagi. Besar, kecil lagi. Ya, di tengah-tengah dia akan membesar. Nah, ini yang saya maksudkan, Anda bisa memberikan dalam satu keyframe ini bisa memberikan nilai lebih dari satu nilai ya. Nilainya apa saja? Misalkan
membesar sekaligus berpindah tadi ya, atau Anda bisa tambahkan rotasi dan lain sebagainya. Ini ya dalam menggunakan set key ataupun menggunakan auto key. Nah, berikutnya cara render ya. Cara rendernya seperti apa? Cara render Anda kembali ke sini dulu, kita masuk ke render setup. Kemudian kita bisa pilih kalau single ini kan untuk render waktu kita modeling ya. Nah, kita bisa menggunakan active time segment ataupun rings ya. Kalau active time segment itu berarti dari 0 sampai 150 nanti akan dirender semuanya. Kalau rings berarti Anda bisa memilih misalkan animasi terbaik ya. Kita lihat di sini, oh ternyata animasi terbaik saya itu mulai dari frame 10 sampai frame 90 ya. Karena setelahnya ini atau sampai frame 120 karena setelahnya saya sudah tidak ada animasi lagi. Nah, ini Anda bisa setting yang mau di-render itu sampai frame mana atau semuanya. Kalau semuanya berarti Anda pilih active time segment. Nah, berikutnya ini adalah output size. Output size-nya mau custom ya ini. NTSC bla 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 atau Anda bisa memilih ini ukuran secara profesional atau Anda bisa custom. Kalau custom berarti Anda masukkan dari sini atau sudah disediakan dari sini, Anda tinggal pilih ya mau berapa nih. Kemudian setelah itu kita ada bitmap setup ini kemudian Anda bisa memilih render outputnya itu filenya mau ditaruh di mana ya, mau ditaruh di mana ini nanti Anda pilih, terus kita kasih nama ya, kemudian Anda simpan ya formatnya tadi AVI atau yang lain ya, gunakan AVI ya. Nah, misalkan seperti ini, terus kita save. Formatnya belum saya pilih ya, AVI. Ini mau kodeknya unpress atau mau pakai kodek ya, oke. Nah, setelah itu Anda bisa render. Nah, yang perlu Anda ketahui, ketika kita merender, kita bisa memanfaatkan kayak seperti teknik multi kamera ya. Jadi di sini kita bisa pilih yang mau di-render yang mana ya. Ini kita bisa pilih apakah perspektif ya. Anda bisa pilih dari sini nanti top from left perspektif ya. Baru setelah itu kita render. Nah, kalau rendernya seperti ini, berarti ini Anda merender movie. Tapi kalau hanya sekali terus berhenti, berarti Anda ada kesalahan dalam render ya. Ini sudah dijadikan sebuah film. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, itu ya yang bisa kita lakukan dengan menggunakan 3D Max. Ya, kita membuat animasi 3 dimensi menggunakan frame. Nah, untuk itu silakan nanti Anda coba membuat animasi. Kemarin Anda sudah saya ajarkan tentang lighting outdoor, indoor ya. Kemudian sudah ada objek juga yang untuk UTS kemarin. Nah, sekarang tinggal Anda pelajari lagi bagaimana cara membuat animasi dengan modeling yang sudah Anda punya kemarin ya. Oke, kurang lebih seperti itu materi yang bisa saya sampaikan. Perlu diingat sekali lagi, silakan Anda belajar untuk membuat animasi dengan bahan UTS kemarin, modelingnya juga bisa Anda gunakan. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.